بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan dan juga para pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan beberapa nama sudah kita bahas. Nama selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan, dan yang maha mulia. Dan nama Allah Al-Aziz ini diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan nama-nama Allah yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, seperti Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Quddus. Tidak seperti nama Allah Al-Aziz yang sering diulang di dalam Al-Quran. Di antaranya apa yang termaktub di dalam surat An-Naml ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Dalam surat Asy-Syura atau Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 122, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kalau dalam surat An-Naml ayat 9 artinya Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 122 artinya, dan sesungguhnya Rabbmu yang maha perkasa lagi maha penyayang. Penjelasan dari nama Al-Aziz. Al-Aziz adalah zat yang maha perkasa, yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dia adalah penguasa yang bersemayam di atas arsy, yang maha esa, pemilik sifat-sifat kesempurnaan, maha perkasa yang tiada tandingan dan tidak ada yang serupa dengannya. Maha perkasa yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Dan dialah Allah
yang memiliki segala kemuliaan. Di antara doa yang berkaitan dengan nama Al-Aziz, itu doa yang termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat kelima. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami fitnatan lilladzina kafaru, sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana, dan ampunilah kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa kaitannya Al-Aziz dengan doa tadi? Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai sasaran orang-orang kafir. Apa kaitannya? Lalu doa ini ditutup dengan innaka antal azizul hakim. Kaitannya apa? Ada enggak kaitannya? Ada. Ya, setiap nama-nama Allah yang tercantum di akhir ayat itu selalu terkait dengan awal ayat. Selalu terkait dengan apa yang sedang dibicarakan di awal ayat. Dalam ayat ini kita mohon kepada Allah untuk dihindarkan dari kekuasaan orang-orang kafir atas kita. Siapa yang bisa melemahkan kekuasaan orang-orang kafir, yang melenyapkan kekuasaan orang kafir, yaitu Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Yang tidak terkalahkan. Kalau Allah berkehendak memusnahkan seluruh manusia dan tidak menyisakan satu orang pun, kehendak Allah pasti terjadi. Dan tidak ada yang bisa menutup atau menghalang-halangi kehendak Allah. Dan ini salah satu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang terbaik, yang maha sempurna, milik Allah. Fad'uuhu biha. Ya. Dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ini salah satu cara kita bertawassul. Cara kita bertawassul itu dengan menggunakan nama-nama Allah. Tawassul yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang terkait dengan permintaan kita. Kalau kita minta kemenangan, kekalahan musuh umpamanya, ya kita menyebut nama Allah yang terkait dengan itu, Al-Qawiyyu, Al-Aziz. Kita minta rizki, ya kita manggil nama Allah Ar-Razzaq. Kita minta ampun, kita memanggil nama Allah Ghaffar. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Ya Ghaffar ighfir lana. Ya Rahman irhamna. Itu namanya kita berdoa dengan menyebut nama Allah, atau bertawassul di dalam doa kita dengan menyebut nama Allah. Ini tawassul yang disyariatkan.
Gunakan tawassul, kalau mau bertawassul, tawassullah dengan tawassul yang disyariatkan di dalam Al-Quranul Karim, yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara doa yang dibaca oleh Nabi yang terkait dengan Al-Aziz ini juga doa untuk orang yang sedang sakit. Dalam hadis yang sahih dari Uthman ibn Abul As, beliau berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam kondisi sakit yang amat parah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaplah anggota tubuhmu yang sakit dengan tangan kanan. Mana anggota tubuhmu yang sakit? Usaplah dengan tangan kanan sambil membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Aku berlindung dengan kekuasaan dan keperkasaan Allah dari kejelekan yang aku rasakan, dari penyakit yang aku rasakan. Jadi diusap tempat di mana dia merasakan sakit, lalu membaca doa ini, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dan keperkasaannya dari penyakit yang aku rasakan, yang aku alami. Ini salah satu cara kita menyembuhkan penyakit. Salah satunya adalah dengan berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Di mana doa ini berada? Ada di dalam buku-buku doa. Buku-buku doa. Silakan dibeli. Jangan pinjam. Kalau buku doa itu adalah buku yang bisa kita katakan sebagai kebutuhan. Antum beli, silakan beli buku doa Hisnul Muslim, karya Dr. Said Al-Qahtani. Sudah diterjemahkan oleh banyak penerbit. Itu harus beli itu. Lengkap. Doa-doa dari mulai kita tidur sampai, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Cari di buku doa Hisnul Muslim. Kenapa saya anjurkan itu? Karena Hisnul Muslim telah dicetak dalam bentuk buku saku dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lengkap. Dan di situ ada doa pagi dan sore ada. Doa setelah sholat ada. Doa dan zikir setelah sholat ada. Doa mau tidur, mau naik kendaraan ada. Dan kalau kita amalkan apa yang terkandung di dalam buku itu, insya Allah selamat hidup kita dunia wal akhirah. Dan buku yang berisi keselamatan hidup kita itu tidak mahal. Hisnul Muslim itu terjemahnya enggak mahal. Enggak sampai insya Allah, enggak sampai 20 ribu, enggak sampai insya Allah. 15 ribu mungkin enggak. Murah. Ya. Enggak tahu di sini ada apa enggak. Hisnul Muslim. Kalau antum pernah lihat buku Zikir Pagi dan Sore Dr. Said Al-Qahtani, itu hanya bagian dari kitab Hisnul Muslim. Murah sekali. Lebih mahal harga sarapan pagi kita. Ya. Bisa jadi lebih mahal itu. Apalagi harga HP, ya. Harga pulsa. Ya. Jadi saya sering sampaikan kalau ada doa-doa yang dari Nabi, saya tidak pernah mau menuliskan. Ustaz tolong dituliskan, enggak, beli. Ya. Beli. Biar kita bondo, mau masuk surga kok enggak bondo. Ya. Bondo itu apa? Modal. Ya. Mau masuk surga, keluarin uang 10 ribu, 15 ribu, tidak mau. Ya. Kalau beli kikil itu, wah, sampai embo-embo disantap, padahal itu setelah dimakan, selesai. Kalau itu Pak, buku zikir, ila yaumil qiyamah. Tapi jangan dihilangkan. Bahkan saya sering menyampaikan dalam kajian-kajian saya, buku zikir itu, orang tua itu harus beli untuk satu persatu anggota keluarganya. Dipegang. Ini, nak,
Istri, kamu punya buku zikir, ini pegang ini. Kamu mau berbuat apa, aktivitas apa, mulai dengan zikir dan doa. Istri dibelikan, anak dibelikan. Hilang, beli lagi, hilang, beli lagi. Jangan satu buku sudah kecil bukunya, satu keluarga satu buku. Ya sudah. Ya, insya Allah tidak bertahan lama di dalam rumah tangga kita. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Utsman berkata, aku mengerjakan apa yang dianjurkan Nabi. Aku baca doa itu dan Allah menyembuhkan penyakitku. Padahal penyakitku tadi parah sekali, sakit sekali. Tidak minum obat, Pak. Sampai aku selalu menganjurkan keluargaku dan selain mereka untuk mengamalkan anjuran tersebut. Jadi orang kalau yakin dengan doa, terutama doa yang ma'thur, keyakinan dia, keikhlasan dia, itu akan berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Kalau terkait dengan penyakitnya akan berpengaruh menghilangkan penyakitnya. Kenapa ayat-ayat Allah terkadang kita membaca ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi, kenapa tidak manjur? Bukan doanya yang enggak manjur, tapi dari kita. Hati kita masih terlalu lemah. Hati kita masih terlalu lemah, terkadang kurang yakin. Namun membaca doa untuk menyembuhkan penyakit itu bukan satu-satunya cara, salah satu. Artinya juga ikhtiar dengan cara-cara yang lain, seperti pengobatan-pengobatan dengan ayat-ayat Allah, atau pengobatan dengan pengobatan yang ilmiah, ya secara medis, selama pengobatan tersebut, obat-obatan tersebut halal. Ya, tidak dengan satu cara saja. Ini tentang Al-Aziz. Apa pengaruh dari nama Allah Al-Aziz ini bagi seseorang yang meyakininya? Orang yang mengesahkan Al-Aziz akan merasakan keagungan Allah dan meyakini bahwa kemuliaan akan terwujud dengan mengikuti perintah Allah, dan meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha perkasa, yang pasti memuliakan nabinya dan para pengikutnya serta kaum muslimin. Itu orang kalau yakin mengenal Allah, bahwa Allah Al-Aziz, dia akan mencari kemuliaan dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Karena sumber kemuliaan itu ada pada Allah. Allah yang memberikan kemuliaan. Dan kemuliaan itu ada pada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengesahkan Allah sebagai Al-Aziz, maka dia akan mencari kekuatan dengan bersandar kepada Allah. Ketika dia bersandar kepada Allah, dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan menolongnya. Tidak ada yang mengalahkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dulu kami ini orang-orang yang hina. Kemudian Allah muliakan kita, a'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Bangsa Arab dulu zaman jahiliyah itu bangsa yang tidak ada harganya di kalangan bangsa yang lain, Pak. Di tengah-tengah bangsa besar Romawi, Persia, tidak ditengok. Namun ketika Islam datang, memeluk agama Islam, mereka bangga dengan Islam, menjadi bangsa yang terhormat. Demikianlah siapapun yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, dia tidak akan mulia, justru Allah akan menghinakan. Al-Aziz. Kemudian nama Allah yang lain Al-Jabbar. Al-Azizul Jabbar. Jabbar itu Allah yang maha kuasa, yang maha memaksa, Allah yang maha kuat. Al-Azizul Jabbar. Dan ketika kita
menyebut Allah Maha Kuat, Maha Memaksa, Allah Subhanahu wa taala Maha Berkuasa, ingatlah bahwa semua makna-makna itu adalah makna-makna kesempurnaan. Kalau manusia berkuasa tapi tidak sempurna kekuasaannya, suatu waktu dia bisa digulingkan. Manusia bisa memaksa tapi tidak sempurna kekuatannya, sewaktu-waktu dia bisa dipaksa. Namun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang sesungguhnya dimiliki oleh Allah. Dan nama Al-Jabbar tersebut di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan al-mu'min, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala kesombongan al-mutakabbir. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan nama Al-Jabbar ini di dalam hadis, takunul ardu yawmal qiyamah khubzatan wahidatan yatakaffa'uha al-jabbaru biyadihi kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar nuzulan li ahlil jannah. Bumi pada hari kiamat kelak seperti sepotong roti yang Allah Maha Kuasa membalikkannya dengan tangannya, sebagaimana salah seorang di antara kalian membalikkan rotinya ketika melakukan safar. Bumi tidak ada artinya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggenggam bumi dengan tangannya, membolak-balikkan bumi dengan tangannya. Karena Allah Azza wa Jalla Al-Jabbar, Maha besar, Maha kuat, Maha kokoh, yang memaksa, yang berkuasa. Namun Al-Jabbar juga memiliki makna yang bersifat rahmat dan kasih sayang. Al-Jabbar juga bisa berarti yang mengganti kefakiran menjadi kecukupan, yang mengubah sakit menjadi sehat, mengubah frustasi dan kegagalan menjadi keberhasilan. Itu diantara makna Al-Jabbar. Sebagaimana Al-Jabbar ini atau kalimat yang terambil dari Al-Jabbar, bukan terambil, yang juga memiliki kata-kata yang sama, itu kita baca di dalam solat kita. Maknanya yang makna yang kedua, bahwa yang menutup kelemahan kita, yang menutup kekurangan kita, kefakiran kita, yang menyembuhkan penyakit kita, itu kita sebut di dalam soal, dalam doa apa? Ketika apa? Ada kata-kata jabarnya. Doa ketika apa? Dalam solat kita sebut kalau yang membaca doa itu. Yang terkait dengan jabar, kita baca doa di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wajburni. Allahumma gfirli warhamni wajburni. Wajburni itu cukupkanlah aku, maksudnya. Tutuplah kekuranganku. Tutuplah kelemahanku. Itu makna dari Jabr. Maka di antara makna Al-Jabbar adalah yang mengganti kefakiran dengan kecukupan. Selain dari makna yang tadi, yang berkuasa, ya, seperti makna Al-Qahhar, yang memaksa. Maka doa yang terkait dengan Al-Jabbar ini ya doa di antara dua sujud tadi. Kalau kita membaca dengan
menyebutkan Allahumma jburni. Maka orang yang meyakini bahwa Allah Al-Jabbar, dia hanya tunduk kepada kekuasaan Allah. Dia akan melihat dirinya sebagai orang yang kerdil, yang kecil. Termasuk ketika seorang meyakini Al-Aziz, Allah yang maha perkasa yang tidak terkalahkan. Dia tidak akan menyombongkan diri. Karena dia bukan apa-apa. Yang tidak terkalahkan hanya Allah. Yang berhak memaksa hanya Allah. Yang punya kekuasaan hanya Allah. Itu di antara pengaruh yang akan dirasakan oleh seseorang yang meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah yang lain Al-Mutakabbir. Apa arti dari Al-Mutakabbir? Dialah Allah yang memiliki sifat kesombongan. Dan sifat ini tidak boleh disandang oleh makhluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-Hasyr ayat 23. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, yakni ini merupakan hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-izzu ridai, al-kibriya'u ridai, wal-'azamatu izari. Al-kibriya'u ridai, wal-'azamatu izari. Kesombongan itu merupakan selendangku. Wal-'azamatu, dan keagungan, kebesaran itu merupakan kainku. Faman naza'ani wahidu minhuma alqaitu fin nari wala ubali, atau kama qala. Siapa yang mengambil dua sifat yang itu khusus milikku, siapa yang mengambil, mencabut dari aku, mengambil dariku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka dan aku tidak peduli dengan dirinya. Maka jangan sampai kita mengambil sifat Allah, yakni sombong, al-mutakabbir. Jangan jadi manusia-manusia yang sombong. Tidak pantas kita untuk sombong, karena kita tidak punya apa-apa. Apa makna dari kesombongan? Nabi SAW memberikan definisi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haqq, Anda menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bahwa kesombongan adalah milik Allah. Maka seorang manusia dia harus merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan dia tidak boleh menyandang sifat kesombongan kepada siapapun, apalagi sombong kepada Allah. Sombong kepada syariatnya. Meremehkan syariat Rasul, merendahkan. Oh, ini manusia yang paling hina di hari kiamat. Siapa dia? Di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Nabi SAW menyampaikan, maukah kalian aku kabarkan ciri penghuni syurga? Kullu dha'ifin mutadha'if. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu dan dianggap remeh. Banyak penghuni syurga, ahlul jannah, itu orang-orang yang di dunia dianggap sebelah mata. Bukan orang-orang yang punya kekuasaan. Bahkan diremehkan. Si fulan, karena dia tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Orang-orang yang remeh, diremehkan, dan juga orang-orang yang tawadhu. Dhaif di sini bukan lemah dalam pengertian yang negatif, tapi dhaif di sini artinya orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Dia bukanlah orang yang arogan, bukanlah orang yang menyombongkan diri. Bahkan kalau dia punya kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan materi,
Dia tidak akan gunakan itu untuk meninggikan dirinya di hadapan makhluk Allah. Dia tetap melemahkan dirinya karena dia sadar yang berhak sombong adalah Allah. Kenapa? Yang berhak menyandang nama Al-Mutakabbir wallah. Saya tidak layak untuk sombong. Saya tidak layak merendahkan hamba-hamba Allah. Karena saya bukan orang yang berhak menyandang kesombongan. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Yang mana jika dia bersumpah kepada Allah, maka Allah akan membenarkan, akan memberikan apa yang dia inginkan. Yakni manusia-manusia yang namanya tidak dikenal, tidak diangkat, tidak ditinggikan. Bukan orang-orang yang selalu namanya disebut oleh orang lain, si fulan, la. Namun orang-orang ini Pak, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti kabulkan keinginannya. Allah pasti akan memberikan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena dekatnya dia dengan Allah. Dia adalah manusia yang dikenal di sisi Allah, dikenal di langit, walaupun di bumi dia tidak dikenal. Dan inilah yang patut menjadi perhatian kita. Sudahkah saya dikenal oleh Allah, dicintai oleh Allah, dikenal oleh malaikat-malaikat Allah? Kalau manusia Pak, jangan terlalu ambil pusing. Jangan cari muka. Tahu cari muka? Ya. Jadi selalu tampil untuk mendapatkan sanjungan, ya. Termasuk menjadi penjilat-penjilat. Na'udzubillah, itu paling hina sekali itu. Yang pertama kali kita cari ridhonya Allah. Cintanya Allah. Kita kalau dapat ridhonya Allah, cintanya Allah, selesai Pak. Selesai sudah. Urusan hidup kita selesai insyaAllah. Itu yang kita kejar. Namun sangat luar biasa. Ketika seseorang hamba, dia menjadi hamba-hamba Allah yang dikenal di langit dan dikenal di bumi. Sudah. Kelas. Nah. Itu al-mutakabbir. Kemudian, sebaliknya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kata Nabi, maukah aku sampaikan kepada kalian calon penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang kasar, keras, bengis dan sombong. Kebalikan dari tadi, orang yang lembut, tawadhu, itu diantara calon penghuni surga. Calon penghuni neraka kriterianya jelas. Bengis, kasar, kikir, dan sombong. Itu kriteria-kriteria yang sudah jelas. Tinggal kita ingin menjadi siapa. Kriteria mana yang ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.